Seluruh siswa-siswi SMA kelas 10, kembali lagi bersama saya Ibu Anastasia Ninokska dalam pelajaran identitas trigonometri. Identitas trigonometri adalah suatu identitas yang berisi kesamaan fungsi trigonometri di ruas kiri dan ruas kanan. Kesamaan itu diperoleh dengan cara menjabarkan salah satu fungsi, bisa di ruas kiri atau ruas kanan, hingga diperoleh bentuk akhir yang sama. Nah, kita lihat yang pertama ada yang namanya identitas kebalikan. Nah, kita mengingat sebentar, dasarnya itu adalah perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, ingat bahwa kalau sinus alfa itu berarti kan depan per miring, berarti Y per R. Dan kebalikannya, kosekan alfa berarti R per Y. Begitu pula kosinus alfa, ingat samping per miring, berarti X per R. Sedangkan kebalikannya, sekan alfa R per X. Lalu untuk tangen alfa, Y per X. Nah, depan per samping dan kebalikannya kotangen alfa X per Y. Sekarang dalam identitas kebalikan, kita akan mempelajari hubungan sinus alfa dan kosekan alfa. Sinus alfa sendiri seperti di kebalikan trigonometri segitiga siku-siku adalah Y per R. Nah, setelah itu, karena kita mau hubungkan dengan kosekan, sedangkan kosekan itu R per Y, berarti kita balik si sinus ini berarti 1 per R per Y. Nah, R per Y adalah kosekan alfa, berarti 1 per kosekan alfa. Maka diperoleh bahwa sinus alfa sama dengan 1 per kosekan alfa, atau kosekan alfa sama dengan 1 per sinus alfa. Masih identitas kebalikan, kita lihat yang kedua yaitu hubungan kosinus alfa dan sekan alfa. Untuk kosinus alfa itu pada segitiga siku-siku kan X per R. Nah, kita mau balik dia sehingga kita bagi 1 per R per X. Nah, R per X sendiri adalah sekan. Jadi, kosinus alfa sama dengan 1 per sekan alfa. Atau jika kebalik sama juga dengan sekan alfa sama dengan 1 per kosinus alfa. Sedangkan untuk hubungan tangen alfa dan kotangen alfa, sama juga kebalikan, tangen alfa sendiri Y per X, seperti pada segitiga siku-siku perbandingannya, karena mau dibagi balik jadi 1 per X per Y. Sama dengan X per Y sendiri adalah kotangen alfa, sehingga tangen alfa sama dengan 1 per kotangen alfa, dan kebalikannya kotangen alfa sama dengan 1 per tangen alfa. Nah, berikut kita akan masuk ke identitas perbandingan. Kita lihat hubungan tangen alfa, sinus alfa, dan kosinus alfa. Nah, tangen alfa, ingat di segitiga tadi, siku-siku, tan itu Y per X. Jadi, di sini Y per X. Nah, kita kalikan dengan 1 per R untuk pembilang, penyebut juga 1 per R. Mengakibatkan jadinya Y per R per X per R. Nah, Y per R sendiri sama seperti tadi di segitiga sini, Y per R adalah sinus. Jadi, sinus alfa. X per R adalah kosinus alfa. Pada segitiga ini, lihat X per R. Nah, sehingga tangen alfa adalah sin alfa per cos. Untuk ingatnya lebih mudah, ingat bahwa tan adalah sin per cos. Nah, kebalikannya untuk kotangen adalah cos per sin. Untuk menjabarannya, mengetahui hubungan sama
X per Y untuk kotangan dikalikan dengan 1 per R dan per 1 per R juga. Jadinya X per R per Y per R. Jadinya kosinus alfa per sinus alfa. Jadi yang perlu diingat, tangen alfa adalah sin per cos, kalau kotangan adalah cos per sin. Nah, kita masuk ke identitas Pitagoras. Mengapa dinamakan identitas Pitagoras? Karena identitas tersebut diturunkan dari teorema Pitagoras. Pada segitiga siku-siku, berlaku ketentuan sebagai berikut. Jumlah kuadrat sisi siku-siku sama dengan kuadrat sisi miring. Jadi, Y pangkat 2 tambah X pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Kita lihat. Nah, pertama, identitas sinus kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Di sini, kedua ruas kita jabarkan menggunakan ini. Ya, lihat. Kalau tadi kan rumusnya, kalau untuk Pitagoras, Y pangkat 2 tambah X pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Nah, rumus ini, ruas kirinya Y pangkat 2 tambah X pangkat 2, kita bagi dengan R pangkat 2. Ruas kanan R pangkat 2 juga kita bagi dengan R pangkat 2. Nah, bisa kita pisahkan mereka. Jadi, Y pangkat 2 per R pangkat 2 tambah X pangkat 2 per R pangkat 2 sama dengan, nah untuk R pangkat 2 per R pangkat 2 bisa diubah langsung menjadi 1. Karena bagi penyebut dan pembilangnya sama ya. Setelah itu untuk Y per R itu bisa kita tulis seperti ini, lalu kurungkan dan kuadratkan. Lalu X kuadrat per R kuadrat juga bisa jadi X per R dikurungkan dan dikuadratkan. Nah, ingat pada segitiga siku-siku kalau Y per R berarti depan per miring itu adalah sinus. Jadi sin kuadrat alfa, sinus kuadrat alfa tambah X per R adalah samping per miring, jadinya adalah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, sinus kuadrat alfa tambah kosinus kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, setelah dari rumus ini, maka bisa dijabarkan ke penurunan rumus berikutnya, yaitu untuk mendapatkan sinus kuadrat alfa dapat diperoleh dari 1 kurang kosinus kuadrat alfa. Atau untuk mendapatkan kosinus kuadrat alfa dapat diperoleh dari 1 kurang sinus kuadrat alfa. Nah, kita masuk untuk tahap berikut, masih tentang identitas Pitagoras, yaitu kita akan membuktikan bahwa 1 tambah tangen kuadrat alfa itu sama dengan sekan kuadrat alfa. Masih gunakan rumus Pitagoras Y pangkat 2 tambah X pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Kedua ruas kiri dan ruas kanan yang dibatasi oleh sama dengan ini, dibagi dengan X pangkat 2. Lalu dijabarkan sendiri-sendiri, Y pangkat 2 per X pangkat 2 tambah X pangkat 2 per X pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 per X pangkat 2. Y pangkat 2 per X pangkat 2 dapat diubah menjadi Y per X dikurungkan lalu dikuadratkan, tambah X pangkat 2 per X pangkat 2 dibagi jadi hasilnya 1. R pangkat 2 per X pangkat 2 diubah menjadi R per X dikurungkan dan dikuadratkan. Y per X berarti depan per samping, maka tangen kuadrat alfa tambah 1 sama dengan R per X miring per samping. Berarti kebalikannya cos, sehingga sekan. Jadinya sekan kuadrat alfa. Sehingga terbukti bahwa tangen kuadrat alfa tambah 1 sama dengan sekan kuadrat alfa. Lalu bagaimana dengan penulisan ini? Tidak masalah, berlaku hukum komutatif, yaitu 1 tambah tangen kuadrat alfa sama saja dengan tangen kuadrat alfa tambah 1. Nah, kita masuk tahap ketiga dari identitas Pitagoras, yaitu 1 tambah kotangen kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa. Jadi yang ada 3 tahapan. Jika rumus Pitagoras tersebut
dibagi dengan R pangkat 2. Lalu tadi jika rumus Pitagoras dibagi dengan X pangkat 2. Sekarang tahap yang ketiga, jika rumus Pitagoras ini Y pangkat 2 tambah X pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 dibagi dengan Y pangkat 2. Jadi kita lihat ruas dibagi dengan Y pangkat 2, lalu dijabarkan masing-masing Y pangkat 2 per Y pangkat 2 tambah X pangkat 2 per Y pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 per Y pangkat 2. Y pangkat 2 per Y pangkat 2 hasilnya 1. Tambah X pangkat 2 per Y pangkat 2 diubah menjadi X per Y dikurungkan dikuadratkan sama dengan R pangkat 2 per Y pangkat 2 berubah menjadi R per Y dikurungkan dan dikuadratkan. Satunya tetap, X per Y adalah kebalikannya tangen sehingga jadi tangen kuadrat alfa. R per Y berarti miring per depan, berarti kebalikannya sin, berarti kosekan kuadrat alfa. Sehingga kita dapat membuktikan bahwa 1 tambah kotangan kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa. Nah, setelah kita lihat identitas-identitas yang tadi, kita akan masuk dalam materi ini membuktikan identitas trigonometri. Itu pekerjaan kita. Identitas trigonometri dapat dibuktikan dengan salah satu cara berikut. Jika bentuk ruas kiri persamaan lebih kompleks, ubahlah bentuk ruas kiri persamaan sehingga tepat sama dengan ruas kanan persamaan. Begitupun sebaliknya. Yang kedua, ruas kiri dan ruas kanan diubah ke bentuk lain sehingga bentuk akhir kedua ruas tersebut tepat sama. Nah, ada langkah-langkah yang dapat digunakan untuk membuktikan identitas trigonometri. Yang pertama, ubahlah semua fungsi trigonometri ke bentuk fungsi dasar yaitu sinus dan kosinus. Yang kedua, ubahlah ke bentuk paling sederhana. Dalam menyederhanakan, dapat menggunakan strategi berikut. Yang pertama, samakan penyebut. Kalikan suatu bentuk trigonometri dengan bentuk trigonometri lain setara 1. Misalnya, sin alfa per sin alfa. Atau yang ketiga, tambahkan suatu bentuk trigonometri dengan bentuk trigonometri lain setara dengan 0. Misalnya, kosinus alfa kurangi kosinus alfa. Nanti kita perdalam lagi materi ini dari contoh soal dan beberapa latihan soal. Nah, ini ada contoh soal pertama. Buktikan bahwa 1 kurang sinus alfa per kosinus alfa itu sama dengan sekan alfa kurang tangen alfa. Nah, kita tinggal pilih mau kerjakan ruas kiri atau ruas kanan. Nah, ternyata di sini lebih baik kita selesaikan ruas kanan. Ingat bahwa sekan itu kebalikannya cos, jadi bisa diubah jadi 1 per kosinus alfa. X, di sini X ya, kurang tangen, tadi kan udah ada di identitas perbandingan, tangen adalah sin X per cos X. Nah, kalau dilihat ternyata 1 per cos X kurang sinus X per cos X, penyebutnya udah sama, jadi bisa ditulis gabung. 1 kurang sin X per cos X. Selesai. Ternyata setelah diubah ruas kanan ini, kita dapat mengubahnya menjadi bentuk yang sama dengan ruas kiri. Ya, kita lihat contoh soal 2. Buktikan bahwa 1 kurang cos alfa per sin alfa sama dengan sin alfa per 1 tambah cos alfa. Nah, kita lihat ya, kita kerjakan ruas kiri atau ruas kanan. Oh, ternyata kita kerjakan ruas kiri, yaitu 1 kurang cos alfa per sin alfa. Kita akan ubah sehingga sama menjadi ruas kanan. Di sini kita kalikan dengan sekawannya sehingga jadi kalikan 1 tambah cos alfa per 1 tambah cos alfa. 1 kali 1 yang pembilang dulu ya. 1 kali 1, 1. 1 kali cos alfa, 1 cos alfa. Min cos alfa kali 1, min cos alfa. Min cos alfa kali cos alfa, min cos kuadrat alfa. Penyebutnya tinggal kali sinus alfa kali 1 tambah cos alfa, begini saja.
Cos alfa kurang cos alfa 0, sehingga jadinya 1 kurang cos kuadrat alfa. Penyebutnya tetap. Nah, ingat tadi bahwa untuk 1 kurang cos kuadrat alfa itu sama dengan sinus kuadrat alfa. Kalau kita lihat di sini. Agak jauh ya. Ya, ini. Sinus kuadrat alfa adalah 1 kurang cos kuadrat alfa. Di identitas Pythagoras ya. Jadi, 1 kurang cos kuadrat alfa bisa diubah jadi sin kuadrat alfa. Penyebutnya tetap tidak berubah. Sin kuadrat alfa suatu bilangan berpangkat, kayak 2 pangkat 2. Berarti kan 2 kali 2. 3 pangkat 2 berarti 3 kali 3. Nah, kalau sin kuadrat alfa berarti sin alfa kali sin alfa. Nah, setelah dijabarkan begini, kelihatan jelas bahwa kita bisa saling membagi dengan penyebutnya. Jadi, sinus alfa yang di atas 1 ini bisa membagi sinus alfa yang di bawah. Mengakibatkan tinggallah sinus alfa yang di pembilang tinggal 1, lalu per yang di penyebut sinus alfanya sudah habis dibagi dengan di atas, sehingga tinggal 1 tambah kosinus alfa. Jadi ruas kiri kita sudah bisa buktikan, kita sudah ubah sehingga sama bentuknya dengan ruas kanan. Maka terbukti 1 kurang kosinus alfa per sinus alfa sama dengan sinus alfa per 1 tambah kosinus alfa. Ya, ini 2 contoh soal dulu. Nanti kita bertemu lagi di latihan soal identitas trigonometri. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.